PSSI memanggil pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dan pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk dievaluasi. Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai mengadakan rapat dengan jajaran Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Dari rapat tersebut diputuskan pihak federasi akan memanggil seluruh pelatih, termasuk Sinteyong dan juga Bima Sakti untuk dievaluasi jelang beberapa ajang tahun depan. Timnas Indonesia Senior dan U17 kompak menuai hasil negatif di ajang yang diikuti. Menyikapi hal itu, Erick Thohir langsung menggelar rapat Exco PSSI pada Rabu 22 November 2023 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rapat itu, diputuskan bahwa PSSI akan memanggil semua pelatih, termasuk Bima Sakti dan juga Sinteyong. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah evaluasi. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga timnas di beberapa pertandingan terakhir, kata Erick Thohir lewat Twitter pribadinya @erikthohir. Para pemain timnas Indonesia mendapatkan kritikan begitu tajam usai gagal memetik kemenangan di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto pun mengaku hal tersebut wajar. Tapi Nova berharap kritikan membangun yang disampaikan dan bukan hujatan. Nova Arianto mengatakan bahwa timnya butuh dukungan agar dapat tampil lebih baik lagi ke depan. Namun Nova tidak melarang adanya kritikan jika demi sebuah kebaikan bukan hujatan. Tidak perlu menghujat pemain, akan tetapi lebih baik berikan masukan yang positif agar pemain bisa belajar dan terus berkembang ke depannya, kata Nova Arianto, sumber Instagram pribadinya @NovaArianto30, Kamis 23 November 2023. Sementara itu, mantan pemain timnas Indonesia itu menyatakan saat ini para pemain akan dipulangkan lebih dahulu ke klub masing-masing. Hal itu karena jeda internasional sudah usai. Pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy meminta timnas Vietnam untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Meskipun belum tampil meyakinkan, Quang Huy menganggap bahwa skuad Garuda masih sama kuatnya dengan Vietnam. Quang Huy menilai bahwa timnas Vietnam tidak boleh meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Menurutnya, Asnawi Mangkualam dan juga kolega masih merupakan tim yang harus diperhitungkan. Saya rasa kali ini kami bermain melawan Indonesia akan menjadi lebih baik. Menarik sekali, tidak ada yang takut pada siapapun. Menurut saya mereka tetap setara. Jangan melihat mereka berjuang dalam dua pertandingan dan bersikap subjektif, ujarnya. Malaysia memberikan kejutan setelah sukses meraih 2 kemenangan dalam pertandingan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kemenangan itu didapatkan saat Malaysia melawan Kyrgyzstan dan juga Taiwan. Malaysia kini berada di peringkat ke-137 ranking FIFA dan mengemas 1096,72 poin. Sementara itu sebanyak 15,49 poin didapatkan Malaysia seusai menang melawan Kyrgyzstan. Selanjutnya tim asuhan Kim Panggon itu mendapatkan 10,66 poin usai menang melawan Taiwan. Total Malaysia mendapatkan 26,15 poin dari 2 pertandingan tersebut. Dan tambahan poin itu bisa membuat Malaysia menutup tahun 2023 dengan duduk di peringkat ke-120 ranking FIFA. Di sisi lain, kesuksesan Malaysia rupanya tidak diikuti oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Kemudian dilansir dari Football Rankings, hasil ini membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 0,56 poin. Timnas Indonesia masih harus menempati peringkat ke-145 dunia dengan jumlah poin 1064,01 poin. Dan ini berarti jarak ranking Malaysia dengan timnas Indonesia berbeda 25 peringkat. Fans Indonesia tampaknya harus bersabar apabila ingin melihat Arkan Kakak bermain di benua kiblat sepak bola. Penyerang 16 tahun itu merupakan kandidat terdepan timnas U17 Indonesia untuk segera merasakan atmosfer kompetitif luar negeri. Ya, Arkan Kakak saat ini baru berusia 16 tahun atau belum cukup umur untuk menandatangani kontrak profesional di negara Uni Eropa. Merujuk pengalaman terdahulu, para pemain Indonesia harus menunggu usia 18 tahun untuk menginjakkan kakinya di Eropa. Para pemain berbakat Indonesia baru dikontrak klub Eropa pada bursa transfer pertama setelah ulang tahun ke-18. Sementara itu, Arkan Kakak akan berulang tahun ke-18 pada tanggal 2 September 2025 mendatang. Dan bursa transfer pertama setelah tanggal tersebut yaitu Januari 2026 atau pertengahan musim 2025-2026. Masih ada banyak waktu sebelum momen itu tiba, sehingga Persis bertugas untuk menyiapkan Arkan Kakak sebaik-baiknya. Alexander Manu Polking menyampaikan pesan haru usai dipecat dari kursi pelatih timnas Thailand.
Dua gelar Piala AFF tidak cukup bagi Polking untuk bertahan bersama timnas Thailand. Satu kemenangan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tidak lantas membuat Federasi Sepak Bola Thailand puas. Sementara itu sebelumnya tersiar rumor bahwa manajer timnas Thailand Nualpan Lansam bersekongkol dengan Direktur Teknik Masatha Isi untuk menggulingkan Manu Polking. Dan benar saja, Isi kini ditunjuk untuk menggantikan Manu Polking untuk mengasuh Teraton Bunmatan dan juga kolega. Bersyukur atas perjalanan luar biasa selama 2 tahun terakhir bersama tim yang luar biasa. Saya membawa kenangan yang luar biasa. Terima kasih semua telah menjadi bagian dari bab ini dalam kehidupan profesional saya. Tetap silaturahmi, jangan menyerah karena mimpi belum berakhir, kata Polking sumber Instagram pribadinya @manupolking Rabu 22 November 2023. Saya hanya perlu istirahat sekarang untuk menikmati keluarga dan teman dan merayakan Natal yang indah, tutupnya. Timnas Thailand resmi menunjuk Masatha Isi untuk menggantikan posisi Manu Polking dari kursi pelatih. Polking sebenarnya memberikan prestasi yang cukup baik di kancah Asia Tenggara. Bersama tim Gajah Perang, dia sukses memberikan 2 gelar juara Piala AFF edisi 2020 dan juga 2021. Namun diprediksi gelar tersebut tidak cukup karena Thailand membidik level yang lebih tinggi. Sinyal pemecatan Polking datang saat dia gagal memberikan kemenangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian setelah pemecatan Manu Polking, manajer timnas Thailand Nualpan Lansam langsung bergerak cepat. Dia menunjuk Masatha Isi untuk duduk di kursi pelatih tim Gajah Perang. Dan keputusan ini dilakukan sambil menunggu langkah selanjutnya. Berkenaan dengan pelatih kepala baru, kami telah membuat pertimbangan terbaik. Sebelum kami menyimpulkan bahwa kami akan menunjuk Masatha Isi, pelatih Jepang, bersama dengan staf pelatih pribadinya sebagai pengganti langsung, kata Nualpan Lansam dari laman Thailand. Lini tengah Indonesia mengalami mimpi buruk di Filipina, kabar baik datang dari Marcelino Ferdinand di Belgia. Saat fans tanah air menderita di lapangan sintetis Rizal Memorial Stadium, bantuan segera datang dari benua Eropa. Pada Selasa 21 November 2023 atau hari yang sama dengan laga Filipina versus Indonesia, Marcelino muncul di sesi latihan KMS Denze. Bekerja seperti biasa, tulis Denze di Instagram klub. Dengan caption tersebut, Marcelino diartikan sudah mencapai kebugaran yang dibutuhkan untuk ikut latihan penuh. Kemudian perkembangan selanjutnya yang patut ditunggu adalah apakah sang wonderkid sudah menyentuh 100% fit untuk bertanding. Jika Marcelino bisa bertanding bagi klubnya, maka timnas Indonesia dapat segera memanggilnya. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul lagi pada Desember untuk agenda pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. Witan Sulaiman akan muncul sebagai pemain Bayangkara FC untuk pertama kali ketika dipinjamkan Persija Jakarta tepat sebelum agenda timnas Indonesia. Witan Sulaiman segera menghadapi realitas sebagai pemain anyar klub yang memiliki kans sangat kecil untuk bertahan di Liga 1. Bayangkara FC sedang menjadi juru kunci Liga 1 2023-2024 dengan hanya mengoleksi 9 poin dari 19 penampilan. Demi mengejar target Sintas di kasta tertinggi, manajemen The Guardian melakukan gebrakan di bursa transfer. Witan Sulaiman yang sedang gacor di Persija Jakarta bisa dilabuhkan. Demikian pula putu gede dari Persib dan juga Arif Satria dari Rans Nusantara. Kepindahan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta dengan status pinjaman ke Bayangkara FC dilakukan tepat sebelum dirinya bergabung timnas Indonesia. Di sisi lain, setelah mengantarkan Indonesia meraih 1 poin dari 2 pertandingan, Witan akhirnya bakal berseragam Bayangkara FC. Soal peminjaman Witan, Persija sendiri yang menawarkan kepada kami, ujar manajer Bayangkara Sumarji. Biaya yang kami keluarkan sangat besar, jadi semua proses pelepasan dengan skema apapun tetap harus ada kompensasinya. Tidak benar jika hanya mendatangkan begitu saja, tegas Sumarji. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.